Rahasia anti miskin. Cara bebas utang dan menabung gaji 3 juta sebulan. Buat kamu yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya mendapatkan update-update terbaru seputar kripto dan AI. Setiap hari, mungkin kita merasa lelah. Gaji datang, tapi langsung habis. Kadang, kita bahkan tak tahu kemana perginya. Untuk beli kebutuhan, harus utang. Impian liburan atau punya tabungan, rasanya mustahil. Jika ini yang kamu rasakan, video ini dibuat khusus untukmu. Kami tidak akan memberimu janji kosong, tapi kami akan memberikanmu sebuah rahasia, sebuah framework sederhana yang telah terbukti berhasil. Rahasia yang bisa mengubah hidupmu dari korban keadaan menjadi pemenang keuangan. Mari kita bayangkan, namanya Bima. Gaji Bima 3 juta sebulan. Ia pikir, dengan gaji segitu, ia sudah cukup. Tapi, cicilan motor, uang makan, dan biaya nongkrong membuat gajinya habis di tengah bulan. Akhirnya, ia terpaksa pinjam sana-sini. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak ada habisnya. Bima, dan mungkin juga kamu, bertanya-tanya, apa yang salah? Gaji segini kok tetap miskin? Jawabannya bukan karena gajimu kecil, tapi karena kamu belum tahu rahasianya. Rahasia ini bukanlah sulap, bukan trik pinjaman yang aneh-aneh. Ini adalah sebuah strategi, sebuah peta yang akan memandumu keluar dari hutan kebingungan finansial. Strategi ini dibagi menjadi 3 pilar utama. Pertama, pemahaman diri. Kedua, aksi cepat. Dan ketiga, pertumbuhan jangka panjang. Siap untuk melangkah bersamaku? Mari kita mulai dengan pilar pertama, memahami diri. Pilar pertama adalah tentang mengubah pola pikir. Mindset miskin bukanlah soal uang, tapi soal cara kita berpikir. Mindset ini membuat kita berpikir, mending jajan aja deh, besok-besok juga ada gaji lagi. Atau, gaji cuma segini, buat apa nabung? Mindset ini membuat kita terjebak dalam kepuasan instan. Kita harus sadar, musuh terbesarmu bukanlah gajimu, tapi pola pikirmu sendiri. Pola pikir anti miskin adalah kebalikannya. Pola pikir ini membuatmu berpikir, gajiku memang segini, tapi aku bisa mengaturnya. Pola pikir ini membuatmu melihat uang bukan hanya sebagai alat untuk belanja, tapi sebagai alat untuk membangun masa depanmu. Ini adalah tentang mengambil alih kendali. Ini adalah tentang menjadi master dari uangmu, bukan budak dari keinginanmu. Pilar kedua adalah aksi cepat, dan langkah pertamanya adalah hal yang paling ditakuti banyak orang, audit keuangan. Ini adalah saatnya kamu jujur pada dirimu sendiri. Tulis semua, dari tagihan listrik, cicilan motor, hingga kopi susu yang kamu beli setiap hari. Tulis semua pengeluaranmu selama sebulan penuh, jangan ada yang terlewat. Ini memang tidak nyaman, tapi ini adalah langkah pertama yang akan membuka matamu. Kamu akan terkejut melihat kemana uangmu pergi. Kok habis ya? Setelah kamu mencatat, kamu akan menyadari bahwa ada banyak pengeluaran bocor yang tidak kamu sadari. Biaya parkir, biaya ongkir, jajan-jajan kecil yang jika ditotal bisa mencapai ratusan ribu. Merekalah yang diam-diam menggerogoti gajimu. Setelah kamu tahu kemana uangmu pergi, barulah kamu bisa mengendalikannya. Dan ini membawa kita ke langkah kedua. Langkah kedua adalah formula ajaib anti miskin. Ini adalah cara termudah untuk mengelola gajimu. Setiap kali gajimu masuk, langsung bagi jadi 3 bagian, 50%, 30%, dan 20%. Ini adalah rumus yang sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan dengan gaji 3 juta sebulan. Tidak ada lagi kebingungan. Semua uangmu punya tugas masing-masing. Bagian pertama, 50%, adalah untuk kebutuhan. Ini adalah biaya hidup yang mutlak, sewa kosan, cicilan, listrik, dan uang makan. Bagian kedua, 30%, adalah untuk keinginan. Ini adalah uang untuk hiburan, jalan-jalan, atau belanja barang yang tidak terlalu penting. Bagian ketiga, 20%, adalah untuk tabungan dan investasi.
Dan inilah bagian yang akan membuatmu kaya di masa depan. Ini adalah uang untuk dirimu di masa depan. Tapi bagaimana dengan utang? Tenang. Kita akan menyerang utang dengan strategi yang disebut bola salju atau deep snowball. Fokuslah untuk melunasi utang terkecilmu terlebih dahulu. Setelah utang terkecil itu lunas, gunakan uang cicilan itu untuk melunasi utang yang lebih besar. Lakukan ini secara berulang. Ini akan memberimu motivasi besar karena kamu akan melihat satu persatu utangmu lunas. Ini adalah kemenangan kecil yang akan memberimu semangat besar. Setiap utang yang lunas adalah sebuah kemenangan. Ini akan memberimu momentum. Setelah semua utangmu lunas, kamu akan merasa jauh lebih ringan. Uang yang tadinya untuk membayar cicilan, sekarang bisa kamu gunakan untuk menabung. Ini adalah kebebasan finansial yang akan kamu rasakan. Dan ini membawa kita ke pilar ketiga. Pilar ketiga adalah tentang pertumbuhan. Setelah kamu bebas utang dan sudah punya tabungan, uangmu tidak boleh diam saja. Kamu harus membuatnya bekerja untukmu. Kamu harus membuat pohonmu tumbuh besar. Caranya investasi. Jangan takut dengan kata ini. Investasi tidak harus butuh modal besar. Kamu bisa memulainya dengan modal kecil, bahkan mulai dari 100.000. Reksadana adalah cara termudah untuk memulai. Kamu cukup titipkan uangmu ke manajer investasi dan mereka yang akan mengelolanya untukmu. Ini cocok untuk pemula yang tidak punya banyak waktu dan tidak tahu banyak soal pasar modal. Dengan investasi, uang 20% yang kamu tabung setiap bulan tidak hanya bertambah, tapi juga akan berlipat ganda seiring waktu. Ini adalah rahasia orang kaya. Bayangkan, gaji 3 juta. Kamu bisa menabung minimal 600.000 setiap bulannya. Dalam setahun, kamu sudah punya 7,2 juta. Dalam 5 tahun, kamu punya 36 juta, belum termasuk bunga investasi. Gaji 3 juta, ternyata bisa membuatmu punya puluhan juta di tabungan. Ini adalah kekuatan dari konsistensi dan kamu bisa melakukannya. Uang dari tabunganmu bisa kamu gunakan untuk mewujudkan impianmu. Mungkin kamu ingin melanjutkan pendidikan. Atau kamu ingin memulai usaha, atau kamu ingin berlibur ke tempat impianmu. Semua itu tidak lagi mustahil. Tabunganmu adalah kunci yang akan membuka semua pintu impianmu. Tentu, perjalanan ini tidak akan mudah, akan ada tantangan. Akan ada teman yang mengajakmu nongkrong, sementara kamu ingin menabung. Akan ada godaan diskon online. Akan ada saat-saat di mana kamu merasa ingin menyerah. Ini normal, tapi ingat, setiap kali kamu tergoda, ingatlah Bima. Ingatlah perjuanganmu, ingatlah tujuanmu. Kamu harus punya keberanian untuk berkata tidak. Katakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Katakan ya pada masa depan yang lebih baik. Teman-temanmu mungkin tidak mengerti. Mereka mungkin akan mengejekmu. Tapi, percayalah, mereka akan menjadi orang pertama yang akan memintamu nasihat saat mereka melihat kesuksesanmu di masa depan. Jadi, apa rahasia sesungguhnya? Rahasia itu bukanlah sebuah trik. Rahasia itu bukanlah sebuah rumus. Rahasia itu adalah disiplin. Disiplin adalah jembatan yang akan menghubungkan impianmu dengan kenyataan. Disiplin adalah kunci yang akan membawamu dari mindset miskin menjadi mindset kaya. Bima bukan lagi orang yang sama. Ia kini bebas utang, ia punya tabungan. Ia punya rencana, ia tidak lagi takut. Ia kini punya kendali. Dan Bima tidak berbeda denganmu. Kamu bisa melakukan hal yang sama. Kamu bisa keluar dari lingkaran setan utang dan kemiskinan. Jadi, tunggu apa lagi? Ambil HP-mu sekarang. Buka aplikasi catatanmu. Dan mulailah mencatat, mulailah mengaudit. Mulailah membuat rencana, karena rahasia untuk bebas utang dan kaya tidak ada di luar sana. Ia ada di dalam dirimu sendiri. Rahasia itu adalah aksi. Lakukan sekarang. Dan raih masa depan yang kamu impikan. Sampai jumpa. Kisah Bima yang tadinya terjerat utang, sekarang sudah bebas. Ia tidak lagi pusing memikirkan tagihan di akhir bulan. Ia tidak lagi takut, ia justru mulai merasa bersemangat. Uang yang tadinya habis tanpa jejak, kini perlahan menumpuk. Ia kini bisa melihat masa depan yang lebih cerah. Suatu hari, teman Bima bertanya, gajimu kan sama denganku, kok kamu bisa punya tabungan? Bima tersenyum. Ia tidak lagi malu. Ia menjelaskan tentang formula ajaib anti miskin dan bagaimana ia disiplin mengelola uangnya. Ia tidak lagi hanya menuruti keinginan,
tapi memprioritaskan kebutuhan dan masa depannya. Dengan gaji 3 juta, Bima mengalokasikan 1,5 juta untuk biaya hidup, 900.000 untuk hiburan dan kebutuhan sekunder. Dan yang paling penting, 600.000 setiap bulan ia sisihkan untuk ditabung dan diinvestasikan. Ia tidak harus menderita, ia tetap bisa menikmati hidup, tapi dengan batasan yang jelas. Setiap bulan, Bima melihat uangnya tumbuh. Ia tidak lagi merasa miskin, ia justru merasa kaya. Karena kekayaan bukanlah soal seberapa banyak uang yang kamu miliki, tapi seberapa banyak kendali yang kamu punya atas uangmu. Bima kini merasa punya kendali penuh atas hidupnya. Ia mulai melakukan perubahan-perubahan kecil. Ia mengurangi frekuensi nongkrong yang mahal. Ia mulai membawa bekal dari rumah. Ia mengalokasikan uangnya untuk membeli buku-buku yang berguna, bukan untuk barang-barang yang tidak perlu. Setiap perubahan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan menghasilkan perubahan besar. Tantangan terberat bukanlah gaji yang kecil, bukan biaya hidup yang mahal. Tantangan terberat adalah melawan dirimu sendiri, melawan godaan untuk berbelanja, melawan keinginan untuk berfoya-foya, dan melawan rasa malas untuk mencatat pengeluaran. Kemenangan terbesar dimulai dari dalam dirimu sendiri. Bima kini punya satu tujuan, meraih kebebasan finansial. Ia tidak lagi bekerja untuk uang, tapi ia membuat uang bekerja untuknya. Ia bermimpi bisa pensiun lebih cepat, punya bisnis sendiri, atau membantu orang lain. Ia tahu, semua itu tidak mustahil, karena ia sudah punya peta jalan. Investasi adalah kunci yang akan membuat pohon uangmu tumbuh. Jangan takut, kamu tidak harus menjadi ahli. Kamu hanya perlu disiplin, mulailah dengan langkah kecil, dan kamu akan melihat uangmu bekerja.